lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Saat itu juga Menqian sangat malu. Kinyu telah membawanya ke alami kebaikan yang luar biasa. Sejujurnya Menqian selama ini mengingatnya jauh di dalam benaknya. Hanya saja meskipun Menqian adalah Super Divine Beast, dia juga hanya berada di level domain Raja Iblis tingkat pertama. Jika dia tidak menjadi utusan Iblis Rim untuk turun ke alam fana, bagaimana dia bisa memiliki banyak harta dalam waktu sesingkat itu? Bahkan untuk binatang super ilahi, untuk memiliki peralatan iblis tingkat terbaik sementara di tingkat domain Raja Iblis tingkat pertama sudah dianggap tidak buruk. Itulah sebabnya Menqian itu masih sangat tidak mau memberi Kinyu harta yang bagus. Untuk memberikan satu potong lebih sedikit itu berarti kelebihan yang tersisa akan menjadi miliknya setelah dia kembali ke alam iblis. Saudara Menqian, maka kamu salah. Saya ingat ketika saya awalnya baru saja turun ke alam fana, saya bahkan secara langsung mengumumkan di depan umum bahwa saya akan segera mewakili Yu Huang dan memberikan armor pertempuran, peralatan abadi tingkat terbaik kepada orang yang dapat memperoleh Sundering, The Heavens Diagram, dan berikan padaku. Huaiyan tampak sangat seolah-olah dia berbicara untuk Kinyu karena ketidakadilan. Setelah itu, untuk mendapatkan sepotong Sundering The Heavens Diagrams dari pelelangan, bukankah harga yang telah kubayar jauh lebih berharga daripada armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik? Bukankah tujuan dari Sundering The Heavens Diagrams hanya untuk memungkinkan saya memasuki alam Niang? Sekarang Little Brother Kinyu telah membawa masuk yang setara dengan memberi Anda sepotong Sundering The Heavens Diagrams. Kenapa kau utusan rel iblis yang bermartabat masih sekecil ini? Wajah Menqian langsung memerah. Kata-kata Song Ju masih sedikit lebih kabur, tapi kata-kata Huaiyan malah sangat lugas. Sementara itu Du Songjun yang memiliki permusuhan dengan Menqian tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan itu dan segera mengejek. Jadi Raja Iblis bermata ungu binatang Super Divine. Sebenarnya seperti itu, baiklah. Kinyu sibuk menyuarakan dan menyela saya bisa membawa 8 orang dan akan sia-sia jika membiarkan slot kosong. Terlebih lagi Brother Menqian memiliki persahabatan yang cukup dalam dengan saya. Bukankah itu hanya memasuki alam Niang bersama-sama itu tidak bisa dihitung sebagai masalah besar apapun? Kinyu juga melihat Menqian. Brother Menqian, saya sekarang memiliki pedang abadi tingkat terbaik dan itu sudah cukup. Anda juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Mengapa tidak membiarkan kami membuatnya seperti ini selama perjalanan menjelajahi alam nih? Yang harta apapun yang Anda peroleh bukankah cukup memberi saya sepotong? Faktanya King, Yu juga bisa merasakan rasa malu Menqian. Jika pihak lain tidak mau memberi namun Anda bersikeras, hal itu malah bisa merusak hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Selain itu dari perspektif Kinyu pada saat itu baju besi, pertempuran defensif. Menurut pendapat Kinyu, karena ia memiliki tubuh yang hampir abadi, efektivitas memiliki baju besi tempur defensif tidak terlalu bagus. Ekspresi wajah Menqian berubah dan dia tiba-tiba menjadi rileks. Haha, mata Menqian memancarkan kilatan halus. Saudara Kinyu, saya memang sangat picik, bukankah itu hanya bagian dari peralatan iblis kelas terbaik? Untuk dapat memasuki alam Niang kali ini adalah kebaikan yang luar biasa. Jika saya kembali dengan tangan kosong ketika Menqian berpikir untuk kembali ke alam iblis dengan tangan kosong sendirian, itu pasti kehilangan muka. Secara tidak sengaja dia diam-diam menjadi lebih berterima kasih kepada Kinyu dan merasa bahwa dia terlalu picik. Pertama-tama Anda dapat menyimpan set pakaian pertempuran peralatan iblis tingkat terbaik ini. Setelah merebut harta karun yang bagus nanti saya akan memberikannya kepada Anda. Kalau tidak aku takut aku tidak akan selalu memiliki tenangan pikiran. Menqian melambaikan tangan dan satu set pakaian pertempuran biru tua muncul. Pada saat yang sama dia mencabut kontrak darah. Mirip dengan gaun sutra berpola indah, set pakaian perang melayang di depan Menqian. Huaiyan, Du Songjun dan yang lainnya sedikit tercengang. Mereka mengira bahwa Menqian akan paling banyak mengeluarkan peralatan iblis kelas terbaik dan itu sudah luar biasa. Mereka tidak berpikir bahwa dia akan mengeluarkan satu set pakaian pertempuran peralatan iblis kelas terbaik. Pada saat itu, Kinyu juga tampak sangat terkejut. Tenanglah, meskipun saya mengatakan peralatan iblis kelas, baik peralatan itu tidak dipisahkan menjadi beberapa jenis.
mengatakan bahwa itu adalah peralatan setan tingkat terbaik. Pada kenyataannya itu juga dapat dianggap sebagai peralatan abadi tingkat terbaik. Mengapa Anda tidak menerima kecuali Anda meremehkan saya? Qian memandang Qin Yu. Qin Yu tidak berdaya sejujurnya. Dia tidak keberatan dengan satu atau dua bagian dari peralatan abadi. Yang dia pedulikan adalah Qian berpanggung padanya. Hanya saja Song Ju malah sengaja mengarahkan ke masalah itu. Saudara Qin Yu terima saja jika tidak saudara Qian mungkin akan benar-benar marah. Song Ju mendesak. Qin Yu tanpa daya menggelengkan kepalanya tetapi masih menerima set pakaian pertempuran itu. Saudara Qian, saya akan menerima pakaian perang ini. Sejujurnya, aku benar-benar membutuhkan peralatan abadi tipe bertahan sekarang. Karena aku memperkirakan bahwa kedua saudara laki-lakiku akan segera mendaki dan mereka masih tidak memiliki peralatan abadi tingkat terbaik. Xiao He, set pakaian pertempuran ini pertama-tama akan diberikan kepada Fei Fei. Qin Yu berkata pada He Yu, kakak berikan saja pada monyet kekuatan pertahanan dari Water Elemental Battle, armornya pasti lemah. Selain itu, dia juga jauh lebih lemah dariku dalam hal kecepatan dan juga teknik menghindari tubuh. Dengan pengecualian dari Brute Force serta serangan yang kuat, dia benar-benar lemah dalam hal melarikan diri. He Yu berkata dengan acuh tak acuh. Burung berbulu campuran kamu Hovi sangat marah. Namun yang dikatakan He Yu adalah kebenaran dan itu membuat Hovi tidak bisa berkata-kata. Baiklah, berhenti membuat keributan. Sambil tersenyum, Qin Yu menghentikan kedua orang itu dan segera menyerahkan pakaian pertempuran itu ke Hou Fei. Sementara itu, pada saat itu suara Ao Feng terdengar. Ada begitu banyak peralatan abadi tingkat terbaik dan juga lebih dari 100 peralatan abadi tingkat tinggi. Bukankah itu hanya karena mereka menerapkan teknik rahasia pada mereka? Teknik rahasia itu membutuhkan kontrak darah untuk dilakukan untuk memicu. Jika saya tidak meneteskan darah ke atasnya dan mengembalikan semuanya, dapatkan senior abadi mistik untuk membantu menyaring teknik rahasia itu. Bukan Ao Feng secara pribadi. Berjalan dengan lambat menuju tebing harta karun tersebar. Segera ada kilatan di mata utusan lainnya. Tidak perlu menyebutkan mendapatkan mistik immortal senior untuk membantu dalam penyulingan, tetapi bahkan setelah meninggalkan alam Ni yang tidak akan melakukannya dengan begitu saja, mengambil beberapa orang dengan keterampilan bela diri rendah dan kemudian membuat mereka melakukan kontrak darah untuk menghabiskan energi teknik rahasia. Segera 3 ahli hebat Qian, Wayan, dan Du Song Jun mengambil tindakan. Hanya saja target dari 4 utusan agung pada waktu itu semuanya tampaknya peralatan abadi tingkat tinggi. Benar, untuk Ao Feng dan 3 utusan agung lainnya target masing-masing dari mereka semua tampaknya adalah peralatan abadi tingkat tinggi. Qin Yu diam-diam merasa tidak berdaya. Aku juga memiliki cincin tata ruang peralatan abadi tingkat tinggi, tapi cincin penguasa api hitam. Namun saya masih tidak bisa membiarkan mereka mengetahui rahasia ini. Hou Fei dan He Yu juga memandang Qin Yu tatapan mata. Mereka menyiratkan bahwa mereka memahaminya. Kedua saudara laki-lakinya juga tahu bahwa Qin Yu memiliki cincin raja api hitam. Cincin spasial peralatan abadi tingkat tinggi sehubungan dengan tingkat berharganya, bahkan melebihi rangkaian armor pertempuran peralatan abadi tingkat terbaik sebelumnya. Itulah mengapa Qin Yu tidak berani menggunakannya dengan santai, atau lebih tepatnya dia masih tidak ingin menggunakannya setidaknya untuk saat itu. Jangan cemas, sekarang masih belum waktunya. Kami baru saja memasuki alam Niang dan masih ada lebih banyak harta di bawah. Qin Yu hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri seperti itu. Sementara itu pada saat itu keempat utusan agung sudah mulai berangkat. Baiklah, menurut perkataan Immortal Emperor Ni, yang kita sekarang hanya perlu mengikuti jalan batu biru ini dan terus bergerak maju. Jika ada yang berhasil berjalan ke tujuan, dia kemudian bisa mendapatkan harta karun itu. Ao Feng tersenyum dan melanjutkan, tentu saja kesulitan saudara Hua yang akan lebih sulit dari kita setidaknya 3 kali lipat. Pada saat itu ekspresi wajah Wayan tetap dingin. Semua orang ingat bahwa kata-kata Kaisar Abadi Ni yang di awal mengandung permusuhan terhadap orang-orang dari alam abadi. Untungnya Kaisar Abadi Ni yang murah hati dan tidak secara langsung menggunakan mantra pembatasan untuk membunuh utusan alam abadi. Selain itu dia bahkan memberi Huayan kesempatan meskipun kesulitannya telah meningkat 3 kali lipat. Apa gunanya berbicara begitu banyak berangkat? Wayan menggonggong dengan nada dingin. Wayan segera memimpin kedua orang di bawah komando langsungnya Pendeta Ming serta Xu Yu yang dan langsung mulai bergerak maju.
Hanya saja pesta Huayan tidak terlalu cepat dan jelas terlihat bahwa mereka sangat berhati-hati saat berjalan. Selanjutnya naga sisi iblis lepas serta Menqian dan yang lainnya juga mulai berangkat. Senior Zong, kalian semua tolong maju dulu, kita punya sesuatu untuk diberitahukan kepada kakak. Hao Fei memanggil Song, Ju dan yang lainnya. Qin Yu juga terkejut sejenak dan memandang Hao Fei serta He Yu. Zong Ju memandang ketiga bersaudara itu lalu segera mengangguk dan berkata, baiklah, kalian semua boleh membicarakan masalah kalian dulu. Kami akan berada di depan, jadi kalian semua cepat mengejar. Hao Fei dan He Yu menunggu sampai Song Ju dan yang lainnya pergi sebelum He Yu membuka mulutnya. Kakak 3 hari lagi Qin Yu melihat He Yu dan Hao Fei. He Yu tersenyum pahit dan berkata tanggal kenaikan monyet adalah 3 hari kemudian. Punyaku mungkin setengah hari lebih lambat dari itu tetapi selama masa kenaikan karena monyet dan aku tidak jauh berbeda, kita berdua akan tersedot ke alam ascendant bersama. 3 hari Qin Yu bisa merasakan perasaan mendesak. Mengapa begitu cepat, mengapa saya tidak diberitahu sebelumnya? Bukankah kamu awalnya mengatakan itu, kamu memperkirakan bahwa kamu hanya akan mendaki setelah meninggalkan alam Niang? Jelas bahwa Qin Yu cukup cemas. Hao Fei tanpa daya berkata, kakak, ketika kita awalnya berada di pulau ikan salju dan tidak datang ke alam Ni, yang siapa yang akan tahu bahwa kita akan menghabiskan lebih dari 3 tahun penuh berjalan melalui domain dingin tanah bahaya ekstrim. Burung berbulu campuran dan saya juga telah memperkirakan pada awalnya bahwa kami hanya akan menghabiskan 1 tahun atau lebih menjelajahi alam Niang. Jika itu benar-benar setahun atau lebih burung berbulu campuran, dan aku jelas akan naik setelah meninggalkan alam Niang. Namun waktu yang dihabiskan di domain dingin negeri bahaya ekstrim itu terlalu lama. He Yu juga mengangguk dan berkata, saat kami berada di jarak terakhir di domain dingin dari Land of Extreme bahaya, kami belum memberitahumu karena semua orang harus berhati-hati dengan blade energy serta spasial retak dan tidak bisa terganggu. Apalagi setelah memasuki Abyss of Death, semua orang juga dipenuhi dengan ketegangan. Kapan monyet dan saya punya waktu untuk memberitahu ada masalah ini? Sekarang kita semua memiliki cukup banyak waktu luang, kami segera memberitahu ada masalah ini. Qin Yu memerah sedikit senyum dan mengangguk. 3 hari 3 hari Qin Yu menghela nafas panjang. Siapa sangka bahwa dia dan saudara-saudaranya hanya akan memiliki waktu 3 hari lagi bersama. Kakak, berjanjilah padaku Anda pasti harus datang ke alam iblis dan menemukan saya. Jika saya tidak bertemu Anda setelah menunggu di alam iblis selama 1000 tahun, saya akan pergi dan menemukan Anda di seluruh alam ascendensial. Berkata dengan serius sambil melihat Qin Yu. Pasti Qin Yu setuju dan mengangguk. Kemudian Hao Fei dan He Yu serta Qin Yu semuanya mengerti. Itu hanya kesepakatan lisan. Apakah Qin Yu akan dapat menciptakan teknik berhasil setelah tahap stellar? Apakah ia akan dapat Sen? Itu masih sangat sulit untuk dikatakan pada saat itu. Baiklah, kakak yang lain sudah berangkat. Sebaiknya kita bergegas, desak Hao Fei. Qin Yu mengangguk. Pada saat itu jelas terlihat bahwa Qin Yu cukup terganggu. Mengikuti jalan batu biru itu, Qin Yu dan kedua saudaranya terus-menerus bergegas ke depan. Siapa sangka Bluestone Road itu sebenarnya sangat panjang. Hanya setelah Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya telah bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat selama setengah hari, apakah mereka bertemu dengan kelompok orang Song Ju yang berada di depan. Saudara Qin Yu, kalian semua sangat beruntung. Kami sudah bertemu dengan 3 bahaya sebelumnya, untungnya semua orang cukup berhati-hati. Song Ju berkata pada Qin Yu dan kedua saudaranya. Kami benar-benar beruntung pada saat Qin Yu dan 2 saudara laki-lakinya bergegas di sepanjang jalan itu, mereka bahkan tidak bertemu dengan satu bahaya pun. Kemungkinan besar bahaya itu telah dihilangkan oleh orang-orang yang berada di depan. Bergabung dengan kelompok besar Song Ju, kecepatan Qin Yu dan saudara-saudaranya secara alami menjadi lebih lambat. Orang-orang dengan kekuatan bela diri tinggi seperti Menqian, Huayan, Ao Feng dan yang lainnya berada di depan dengan hati-hati menjelajahi jalan setapak sementara. Orang-orang dengan kekuatan bela diri rendah seperti Qin Yu dan yang lainnya bergegas di belakang dengan ketenangan pikiran mereka. Qin Yu sesekali akan mengobrol dengan 2 saudara laki-lakinya dan mereka menghargai kesempatan terakhir bahwa mereka akan bersama di alam fana. Saat mereka terus maju, pemandangan pegunungan di sekitarnya berubah menjadi danau, bahkan terkadang berubah menjadi rawa-rawa. Hanya saja tidak peduli apakah itu danau atau rawa jalan, batu biru benar-benar stabil di permukaan.
Itu membuat Qin Yu dan yang lainnya lebih merasakan kemisteriusan dari alam Ni yang itu. Setelah akhirnya melewati kawasan rawa-rawa, mereka melangkah ke sebuah bangunan yang terlihat seperti gapura istana. Jalan batu biru mengarah ke kedua sisi gerbang istana yang memiliki dua baris karakter besar yang terukir di atasnya saat memasuki jalan awan biru mendaki 9 langit sendiri. Saya khawatir ini adalah jalan awan biru yang legendaris. Ada 8 atau 9 dari 10 kemungkinan kita akan menghadapi percobaan di sini. Sementara itu sangat mungkin bahwa harta karun itu ada di depan di 9 surga. Oh, Feng melihat kedua baris karakter itu dan berkata dengan suara lembut, "Duh." Song Jun mengangguk dan berkata, Kaisar Abadi ini yang telah menurunkan tingkat kesulitannya dan benar-benar membiarkan kita tiba langsung di jalan awan biru ketika yang mulia Kaisar Iblis, Darah dan yang lainnya tiba di jalan awan biru. Mereka telah mengalami banyak arai dan mantra pembatasan yang luar biasa. Mendaki 9 surga sendiri kecuali hanya satu orang yang bisa naik ke 9 surga. Bagaimana dengan yang lain? Song Ju malah menatap kalimat kedua bergumam pada dirinya sendiri. Di antara semua orang yang hadir, siapa yang bukan ahli bela diri? Ketika mereka semua mendengar apa yang Song Ju gumamkan pada dirinya sendiri, ekspresi wajah para ahli lainnya berubah. Send the nine heavens alone up alone Man Qian dan yang lainnya tanpa sengaja mulai menatap kalimat kedua. Sambil melihat barisan karakter saat memasuki jalan awan biru mendaki 9 langit sendiri, semua ahli sedikit terkejut. Hahaha, semuanya berhentilah menebak-nebak. Karena kita telah memasuki alam Ni yang itu juga sudah terlambat untuk penyesalan. Yang bisa kita semua lakukan adalah mencoba dan tetap hidup di alam Ni yang ini sambil mendapatkan harta itu pada saat yang sama. Ao Feng berkata dengan suara keras dan jelas. Segera Huayan, Song Ju, Du, Song Jun, dan yang lainnya satu persatu para ahli pulih dari pikiran mereka. Apa yang dikatakan Brother Ao Feng benar. Aku hanya ingin melihat percobaan seperti apa yang dimiliki oleh Blue Clouds Road ini. Man Qian mengambil langkah besar melalui pintu istana dan masuk ke pedalaman. Yuliang dan Kong Chao segera mengikutinya. Di saat yang sama Huayan, Du Song Jun, Oh Feng, Song Ju, dan yang lainnya juga tersenyum dan berturut-turut masuk. Sementara itu Qin Yu, Ho Fi, dan He Yu malah tetap tertinggal. Qin Yu berkata kepada dua saudara laki-lakinya dengan nada serius, Vivi, Xiao He, kalian berdua juga tidak punya banyak waktu tersisa di alam fana. Jika cobaan ini benar-benar sulit untuk diatasi, Anda berdua tidak perlu mengalaminya, tetap di luar dan tunggu. Setelah menunggu 1,5 hari, kalian berdua akan langsung mendaki dan tidak perlu mengalami bahaya itu. Mereka pasti telah menghabiskan lebih dari 1 hari waktu perjalanan dari tebing harta karun tersebar untuk tiba di jalan awan biru istana itu. Hovi dan He Yu mempertimbangkan sejenak lalu mengangguk. Lagi pula mereka hanya memiliki 1,5 hari tersisa di alam fana, jadi mengapa mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka? Kakak, ayo pergi. Bagaimanapun, kita juga akan mendaki. Kita mungkin juga harus melihat-lihat alam Ni yang Kaisar Abadi Ni yang ini sebelum kenaikan kita. Setelah kita tiba di alam Ascendant, kita mungkin belum memiliki kesempatan untuk melihat tempat ini. Oh, Vir, kata sambil tertawa. Setelah itu, Qin Yu dan kedua saudaranya juga masuk ke pintu istana. Setelah 1 langkah pintu istana, Qin Yu kemudian melihat Oh Feng, Song Ju, Man Qian, dan sekelompok orang lain di depannya. Jelas sekali bahwa orang-orang itu dikejutkan oleh segala sesuatu di depan mata mereka. Sementara itu ketika Qin Yu memperhatikan pemandangan di depannya, dia juga menjadi terkejut. Struktur di depan mereka seluruhnya terbuat dari giok putih dan itu sangat tembus cahaya dan sangat indah. Itu adalah alun-alun kecil dari batu giok putih. Di ujung alun-alun kecil dari giok putih ada jembatan giok yang berbentuk dari giok biru. Jembatan giok miring pada sudut 45 derajat ke atas dan mengarah ke langit seolah-olah terhubung ke istana tertentu di antara langit. Ada juga kawanan awan biru yang menyelimuti sekeliling jembatan giok biru itu. Sangat tidak mungkin bagi mata untuk melihat dengan jelas apa yang ada di dalam jembatan giok biru. Wah, mata Hovi berbinar. Apa batu kristal berwarna biru ini? Itu membentang dari plaza batu giok putih di mana kita saat ini berada ke tempat tinggi tertentu di antara langit. Untuk menghubungkan ke tempat yang begitu jauh, saya khawatir jembatan giok ini panjangnya setengah dari beberapa ribu kilometer kan. Qin Yu dan He Yu juga diam-diam dipenuhi dengan kegembiraan. Untuk bisa menikmati pemandangan yang begitu indah itu pasti kenikmatan yang luar biasa.
Hanya saja bahaya yang tak terhitung jumlahnya terkandung di dalam pemandangan yang indah itu. Saudara Kinyu jembatan Giok itu berbentuk dari batu kristal yang memiliki atribut kayu dan dikenal sebagai jalan awan biru dari alam Niang. Menqian berjalan ke Kinyu dan berdiri di sampingnya lalu tersenyum dan berkata jarak antara sini dan ujung jalan awan biru itu 5.000 km. Kinyu mengingat dua baris karakter itu. Saat memasuki jalan awan biru mendaki 9 langit sendiri. Brother Menqian, jangan katakan padaku bahwa ujung lain dari jalan awan biru ini adalah 9 surga. Kinyu menebak. Menqian tersenyum dan berkata pintar. Benar, tujuan di ujung jalan awan biru ini adalah 9 surga. 9 surga adalah wilayah inti dari alam Niang. Kaisar abadi Niang telah tinggal di 9 surga untuk jangka waktu selama tahun-tahun awal itu. Namun masih banyak tempat misterius di alam Niang. Hanya saja kali ini Kaisar abadi Niang telah langsung membiarkan kami tiba di sini dari alam pikiran jernih dan tidak ada mantra pembatasan di sepanjang jalan. Kinyu diam-diam mengerti. Berkenaan dengan tingkat bahaya untuk sarang Immortal Emperor Niang, bahkan tidak perlu menyebutkan Golden Immortal tingkat pertama, tetapi bahkan Immortal Mystic tingkat pertama mungkin juga mati. Kaisar abadi Niang mungkin telah memperkirakan dan juga tahu bahwa ada banyak cobaan dan bahwa alam Niang terlalu berbahaya, itulah sebabnya dia membatalkan banyak cobaan dan hanya meninggalkan sedikit. Tiba-tiba sebuah cahaya putih menyilaukan terpancar dari jauh dan semua orang termasuk Kinyu secara tidak sengaja melihat ke arah itu. Dari jembatan batu giok biru ke salah satu ujung alun batu giok putih, dan dari ujung alun batu giok putih ke ujung lainnya terdapat bangunan di sepanjang kedua sisi. Di kepala jembatan giok ada patung yang diukir dari batu giok putih di sisi kiri. Dengan tangan terangkat ke langit, penampilan patung itu secara alami memunculkan semacam kehadiran penurut pada orang-orang. Ini sangat mirip dengan patung di luar menara harta karun di 9 pedang Immortal Mansion. Keduanya adalah patung dari orang yang sama. Kinyu membuat keputusan dalam waktu singkat. Sedangkan di sisi kanan di kepala jembatan justru menjadi sumber cahaya putih yang menyilaukan. Ini hanya lempengan tablet giok putih sebelumnya dengan hanya 3 karakter jalan awan biru di atasnya. Mengapa itu memancarkan pancaran yang begitu mengejutkan? Sekarang kata Menqian dengan bingung. Semua ahli yang hadir secara diam-diam bingung. Hanya saja tidak ada yang berani melakukan tindakan gegabah. Seiring waktu berlalu cahaya putih itu mulai redup. Setelah beberapa saat tablet giok putih itu telah kembali ke tampilan aslinya dan hanya ada lingkaran cahaya yang melingkari permukaan tablet giok itu. Pada saat yang sama cukup banyak karakter yang padat muncul di permukaannya. Ketika Kinyu melihat garis karakter itu, jantungnya berdebar kencang. Sangat jelas bahwa itu adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh Kaisar abadi Niang. Untuk mendaki 9 surga melewati jalan awan biru adalah suatu keharusan. Hanya satu orang yang dapat melewati jalan awan biru setiap kali. Hanya setelah orang itu berhasil mengatasinya atau gagal dan binasa, mungkin orang berikutnya sekali lagi melangkah ke jalan awan biru. Jika 2 orang melangkah ke jalan awan biru, maka kedua orang itu akan mati tanpa keraguan. Setelah tiba di 9 surga, hadiah besar akan diberikan. Setelah beberapa saat barisan karakter itu menghilang tanpa jejak. Bahkan sebelum ada yang sempat berbicara, beberapa baris karakter sekali lagi muncul di tablet giok putih itu. Jalan awan biru panjang dan berbahaya. Ada batu roh elemental tingkat terbaik di sisi alun-alun dan orang-orang yang telah memasuki alam ini yang dapat membantu diri mereka sendiri ke batu roh elemental tingkat terbaik untuk mengisi kembali kekuatan bela diri yang hilang. Jika utusan alam ascendant hadir, maka dia harus menyerah lebih awal dan akan lebih baik baginya untuk beristirahat dan tetap di alun-alun batu giok putih ini. Jika tidak, jika dia masuk akan ada 9 dari 10 kemungkinan kematian dan 1 dari 10 kemungkinan untuk bertahan hidup. Beberapa baris karakter itu sekali lagi menghilang setelah beberapa saat dan setelah itu tidak ada karakter lain yang muncul. Setelah melihat karakter tersebut, semua orang yang hadir tetap diam cukup lama. Mereka benar-benar mengerti mengapa itu dinyatakan sebagai Ascend the Nine Heavens Alone. Bukan hanya masalah satu orang yang bertahan hidup, tetapi setiap orang harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk melintasi Blue Cloud's Road. Ketika dia telah melihat baris karakter yang menyatakan bahwa ada batu roh elemental tingkat terbaik, dia adalah orang pertama yang dengan hati-hati mengamati alun-alun batu giok putih dalam kegembiraan. Area alun-alun giok putih itu hanya selebar beberapa puluh meter dan itu tidak besar.
Dengan satu tampilan Qin Yu telah dengan jelas melihat semua berbagai tempat, tapi dia benar-benar tidak melihat batu roh elemental kelas terbaik. Jika ada batu roh elemental kelas terbaik boneka pedang abadi, saya akan memiliki energi yang cukup dan saya secara alami dapat sering menggunakannya. Qin Yu diam-diam menghela nafas. Huayan, Du Songjun, Men Qian, dan yang lainnya mengerutkan kening. Karena Kaisar Abadi Niang telah mengatakan bahwa ada batu roh elemental tingkat terbaik dan terlebih lagi mengatakan dengan cara yang begitu jelas, maka pasti akan ada beberapa. Namun sekarang tidak ada. Jangan beritahu saya bahwa orang lain sebelumnya telah datang ke alam Niang dan mengambil batu roh elemental tingkat terbaik. Ekspresi wajah Huayan berubah. Ekspresi wajah Men Qian dan yang lainnya juga berubah. Ada orang yang telah memasuki alam Niang sebelumnya. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin bagi orang lain untuk memasuki alam Niang lebih awal. Kami hanya bisa masuk karena kami memiliki Sundering the Heavens Diagrams. Bagaimana bisa orang lain masuk lebih awal tanpa Sundering the Heavens Diagrams? Du Songjun tidak dapat menerima situasi itu. Huayan berbicara dengan nada dingin, jangan lupa bagaimana Qin Yu masuk sebelumnya. Karena dia memiliki metode untuk masuk orang lain, mungkin juga. Semua orang memandang Qin Yu. Benar, Qin Yu tidak memiliki Sundering the Heavens Diagrams, tapi dia tidak hanya dia menemukan alam Niang, dia juga membawa orang lain bersamanya. Apa yang bisa dilakukan Qin Yu, orang lain belum tentu tidak dapat melakukannya juga. Saya Qin Yu berani menjamin sesuatu. Satu-satunya metode untuk memasuki alam Niang di dunia ini pertama mengandalkan diagram Sundering the Heavens. Metode lainnya adalah metode saya. Orang lain pasti tidak bisa masuk ke sini kecuali Qin Yu mulai merenungkan. Kecuali apa? Men Qian, Huayan dan yang lainnya memandang Qin Yu. Kecuali dia sendiri adalah Kaisar Abadi ini, yang Qin Yu tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Awalnya dalam 9 pedang Immortal Mansion dinyatakan bahwa alam nih yang hanya dapat dimasuki dengan mengandalkan cincin Raja Api Hitam serta 3 buah diagram Sundering the Heavens. Dia memiliki cincin penguasa api hitam sedangkan klan naga dan 2 faksi lainnya memiliki diagram Sundering the Heavens. Bagaimana mungkin orang lain bisa masuk? Hahaha, Men Qian mulai tertawa. Arti kata-kata Qin Yu sangat jelas tidak mungkin bagi orang lain untuk masuk lebih awal. Baiklah, berhentilah membayangkan sesuatu. Bahkan, jika orang lain datang lebih awal, mungkin juga tidak mungkin bagi mereka untuk melewati persidangan Immortal Emperor Niang. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah siapa yang pertama kali melintasi jalan awan biru dan siapa yang akan melintasi. Terakhir Men Qian memandang semua orang. Huayan, Du Songjun, Hou Feng, Songju, Fang Tian, dan yang lainnya semuanya diam-diam sedang mempertimbangkan. Orang pertama yang melintas akan menguji perairan. Namun itu juga mungkin baginya untuk menjadi orang pertama yang tiba di 9 surga dan manfaat itu secara alami tidak perlu dikatakan. Namun orang pertama juga akan menghadapi paling banyak bahaya karena dia tidak tahu apa-apa tentang bahaya Blue Cloud Road. Orang terakhir yang dilintasi memiliki orang lain untuk dijelajahi sebelum dia dan akan jauh lebih aman. Hanya saja menjadi orang terakhir yang datang mungkin saja orang lain mendapatkan semua manfaatnya. Seseorang dari sisi saya akan menjadi yang pertama melintasi, Huayan berkata sambil tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Du Songjun, Hou Feng, dan yang lainnya sepertinya berbicara pada waktu yang sama. Ini akan baik-baik saja untuk salah satu anak buahmu, tetapi kamu tidak bisa menjadi yang pertama melintasi, kata Men Qian sambil melihat Huayan. Pada saat itu Du Songjun dan Hou Feng juga mengangguk dan setuju. Dengan pengecualian 6 ahli hebat Men Qian dan utusan alam ascendant lainnya sama sekali tidak peduli dengan orang lain seperti Pendeta Ming San. Jika orang-orang seperti Pendeta Ming San bisa mendapatkan harta karun, itu akan menjadi situasi yang aneh. Baiklah, kalau begitu salah satu anak buahku akan pergi dulu, Huayan berkata sambil tersenyum. Hou Feng mengangguk dan bersuara, mari kita buat seperti ini. Untuk putaran pertama setiap fraksi akan mengirimkan 1 orang. Namun semua utusan serta Songju dan Fang Tian sama sekali tidak bisa berangkat lebih dulu. Apakah akan baik-baik saja seperti itu? Hou Feng memandang semua orang. 3 utusan lainnya serta Fang Tian dan Songju semuanya mengangguk. Senior Hou Feng harap tunggu sebentar. Qin Yu mengambil beberapa langkah ke depan. Saudara Qin Yu, ada apa? Hou Feng bertanya.
Ekspresi wajah Qin Yu tampak sedikit suram. Kedua saudara lakiku yaitu Hou-fi dan Hei sudah berada di panggung Dacheng dan hanya 1 hari lagi dari Ascension. Karena sisa waktu yang mereka miliki sangat singkat, saya juga tidak ingin kedua saudara laki-laki saya mengambil risiko. Pada saat yang sama saya juga ingin menghabiskan waktu bersama dengan kedua saudara laki-laki saya. Itulah sebabnya setiap orang dapat melanjutkan melintasi jalan awan biru, sementara aku akan menjadi orang terakhir. Aofeng, Du Songjun, dan yang lainnya menatap Hou-fi dan Hei dengan heran lalu mengangguk. Melihat penglihatan mereka semua bisa melihat bahwa Hou-fi dan Hei akan mendaki. Hanya saja energi di dalam tubuh mereka telah selesai berubah menjadi energi elemental iblis. Baiklah saudara Qin Yu, kamu akan menjadi orang terakhir. Selamat bersenang-senang dengan saudara-saudaramu. Aofeng berkata langsung, sementara utusan lainnya juga tidak memiliki pendapat. Dari sudut pandang mereka sudah tidak perlu memperebutkan posisi terakhir untuk dilintasi. Selain itu, kemampuan Qin Yu lemah dan tidak ada yang menganggap Qin Yu sebagai pesaing. Segera Qin Yu, Hou-fi, dan Hei berjalan ke salah satu ujung alun-alun. Sementara itu, Men Qian dan 5 boneka lainnya berdiskusi di antara mereka sendiri. Akhirnya, mereka memutuskan urutan perjalanan di Jalan Awan Biru. Pada saat yang sama, semua orang meninggalkan slip giok jiwa mereka di alun-alun batu giok putih. Sementara itu, orang beruntung pertama yang melintasi Jalan Awan Biru adalah Pendeta Mingsan. Mingsan, jika kamu adalah orang pertama yang tiba di 9 surga dan cukup beruntung untuk mendapatkan harta karun itu, maka masa depanmu pasti tidak terbatas. Anda pasti tidak bisa mengecewakan harapan yang saya berikan kepada Anda, dan juga tidak bisa mengecewakan harapan Yu Huang. Ekspresi wajah Pendeta Mingsan cukup pahit. Orang pertama yang melintasi Jalan Awan Biru pasti orang yang paling berbahaya. Hanya saja apakah Pendeta Mingsan dan yang lainnya memiliki kualifikasi untuk melawan pengaturan 6 tokoh besar. Senior Huayan, tenanglah, saya pasti akan mencoba yang terbaik. Pendeta Mingsan menarik napas dalam-dalam lalu langsung berjalan menuju Jalan Awan Biru dan meletakkan satu kaki di atas jembatan batu giok biru. Itu adalah awal dari Jalan Awan Biru. Setelah Pendeta Mingsan hanya berjalan sebentar, semua orang yang hadir tidak bisa lagi lihat jejak Pendeta Mingsan. Pada saat itu semua orang menggunakan telinga mereka dan mulai mendengarkan dengan seksama. Raungan rendah bergema dari dalam Blue Clouds Road. Segera slip giok jiwa Pendeta Mingsan yang tergeletak di Plaza Batu Giok Putih retak Pendeta Mingsan sudah meninggal. Orang kedua saudara Du itu pasti salah satu anak buahmu. Aofeng berkata dengan nada acuh tak acuh dan pada saat yang sama menatap Du Songjun. Saat itu Du Songjun hanya memiliki satu orang yang masih hidup di bawah komando langsungnya, yaitu Wuhe. Du Songjun menoleh dan melihat ke arah Wuhe. Ekspresi wajah Wuhe sangat tidak sedap dipandang. Sebelumnya Pendeta Mingsan meninggal terlalu cepat dan itu cukup cepat untuk membuat jantung semua orang berdebar-debar. Jalan awan biru panjang, tapi Pendeta Mingsan hanya bergerak maju sebentar lalu meninggal. Semua orang hanya bisa mendengar raungan binatang. Wohei, kamu harus berusaha sebaik mungkin. Jika Anda mampu bertahan, saya pasti akan membiarkan Anda berlatih beberapa teknik bela diri khusus dari Black Devil Model. Du Songjun berkata dengan serius, ya, Tuan Kudara Iblis. Wuhei mengangguk lalu mengumpulkan keberaniannya dan melangkah ke Blue Clouds Road. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.